Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang penggunaan media pembelajaran teorema Pythagoras yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama kita bisa lakukan install program aplikasi teorema Pythagoras ya. Jadi setelah kita install nanti akan muncul tampilan di layar menu teorema Pythagoras. Itu adalah media pembelajaran yang telah kami buat. Nah, untuk penggunanya kita bisa buka terlebih dahulu. Setelah kita install, kita bisa buka aplikasi tersebut. Selanjutnya kita diminta untuk menunggu waktu ya, menunggu loading. Nah, setelah loading selesai, maka kita akan masuk ke menu awal ya, menu tampilan awal, menu home. Di sini ada 4 menu. Yang pertama materi, yang kedua soal, ketiga petunjuk, dan keempat menu informasi. Oke, untuk penggunaan media pembelajaran ini ya, kita bisa melakukan pengecekan menggunakan petunjuk ya. Jadi menu petunjuk ini digunakan untuk bagaimana penggunaan metode atau media pembelajaran ini. Nah, di menu petunjuk akan ada menu-menu ya, yang di situ adalah menu-menu yang akan kita gunakan nantinya. Ada menu materi, soal, petunjuk yang sekarang ini kita gunakan, informasi, bahkan sampai ke tombol back, next, materi, dan home. Nah, untuk penggunanya sendiri dijelaskan di sini. Klik tombol untuk penjelasan dari fungsi tombolnya. Jadi misalkan saya tekan tombol materi ya, maka akan ada suara yang menjelaskan dari fungsi tombol tersebut. Misalkan saya klik petunjuk, nah dia akan menjelaskan tombol petunjuk itu bagaimana penggunaannya, seperti itu. Nah, untuk kembali kita gunakan fungsi tombol back ya. Kita gunakan fungsi tombol back. Nah, untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, setelah itu ada juga menu informasi. Nah, menu informasi ini adalah menu tentang identitas pembuat media pembelajaran ini. Yang pertama, anggota kami adalah Eni Yufraini dari Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta dari kelas 5A4. Nah, untuk selanjutnya untuk identitas kedua ada Ade Bagus Setiawan ya, itu dari Teknik Informatika Universitas PGRI Yogyakarta dari kelas 14B. Selanjutnya yang ketiga ada Ambar Retno Mutia, itu juga dari Prodi Matematika kelas 5A4 ya. Nah, di sini akan ada tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau kita bisa menekan tombol home untuk kembali ke menu awal ya. Jadi misalkan saya tekan tombol home, nah dia akan kembali ke menu awal. Dan selanjutnya kita lihat pada menu materi dan soal. Untuk materi ini akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita bahas di media pembelajaran ini. Misalkan saya tekan materi, nah di sini akan muncul 4 bahan ajar yang akan dijelaskan, yaitu ada KI dan KD, peta konsep, materi ajar, dan contoh masalah. Jadi kita jelaskan dulu dari kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Nah, untuk KIKD di sini akan dijelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam metode atau media pembelajaran teorema Pythagoras ini. Untuk selanjutnya kita tekan tombol back untuk menu peta konsep. Nah, untuk peta konsep nanti kita akan dijelaskan bahwasanya apa saja yang akan kita pelajari di dalam metode media pembelajaran teorema Pythagoras berbasis Android ini ya. Jadi ada nanti pengertian, terus rumus, triple Pythagoras, penerapan, dan
permasalahan-permasalahan yang akan kita jelaskan dalam metode pembelajaran ini. Untuk materi ajar, di sini akan ada materi-materi yang nantinya sebagai bahan ajar untuk peserta didik atau siswa. Nah, ini adalah penjelasan tentang teorema Pythagoras. Di sini juga kita berikan animasi-animasi yang mana bisa membantu siswa untuk lebih memudahkan pemahaman tentang teorema Pythagoras. Untuk selanjutnya kita juga memberikan gambar-gambar yang bersangkutan dengan teorema Pythagoras. Jadi siswa tidak hanya membaca tapi juga bisa melihat langsung bentuk Pythagoras itu seperti apa. Kita tekan tombol next untuk melanjutkan. Ini masih sama penjelasan tentang teorema Pythagoras. Lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini adalah rumus dari Pythagoras ya. Jadi bagaimana mendapatkan rumus Pythagoras seperti ini ya. Untuk mencari luas segitiga, luas persegi itu 4 kali segitiga tambah dengan 1 persegi di tengah ya. Selanjutnya tekan next. Nah, ini adalah penjelasan juga dengan cara yang sama seperti yang tadi ya. Kita dapat menentukan hubungan dari sisi segitiga siku-siku yang panjang sisi ABC nya itu sama. Jadi 4 kali luas segitiga siku-siku ditambah luas persegi yang di tengah atas persegi kecil dengan sisi-sisinya yaitu C. Itu. Ini adalah penjelasan dari rumusnya. Untuk selanjutnya ini adalah triple Pythagoras yang mana segitiga ABC itu adalah triple Pythagoras dengan ciri-ciri 3, 4, 5 itu adalah triple Pythagoras karena A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah C kuadrat gitu. Terus 5, 12 dan 13 itu juga triple Pythagoras ya. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144 dan 13 kuadrat itu adalah 169. 169 itu adalah penjeleman dari A dan B yaitu 25 ditambah 144. Makanya 5, 12 dan 13 itu adalah triple Pythagoras. Nah, ketika materi sudah selesai sama seperti yang tadi ada tombol materi dan home. Tombol materi ini adalah nanti kembali ke menu materi dan home, kembali ke menu awal yang tadi ada menu materi, soal, petunjuk dan informasi. Di sini kita coba untuk menu materi. Akan kembali ke menu materi dan di sini ada juga contoh soal. Untuk contoh soal, ini adalah contoh-contoh permasalahan atau soal-soal tentang Pythagoras ya. Tentang Pythagoras. Nah, ini selain dengan tulisan atau gambar, kita juga berikan animasi agar siswa juga lebih tertarik dengan metode pembelajaran ini sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya untuk tadi adalah soalnya ya. Untuk gambar kapal tadi itu adalah soal ya, soal cerita, dan ini adalah penjelasan dari jawaban atas soal tadi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah soal dari triple Pythagoras ya, yang mana tadi 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras. Terus 10, 11, 12 itu juga triple 11, 12 dan 13 itu adalah triple Pythagoras. Dan di sini adalah 20, 21 dan 29 itu triple Pythagoras karena
20 kuadrat ditambah 21 kuadrat itu adalah 29 kuadrat. Nah, tadi ketika kita sudah sampai akhir akan ada menu materi, home dan back. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk menggunakan menu materi, sekarang kita coba untuk menu home. Nah, untuk menu home sendiri nanti kita akan kembali ke tampilan awal seperti tadi. Nah, di sini tinggal satu tombol yang belum kita coba, yaitu tombol soal ya. Untuk soal ini kita gunakan untuk pendalaman materi. Jadi siswa bisa mengukur jauh mana materi mereka pahami dengan menyelesaikan soal-soal yang sudah kita sediakan. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal. Nah, di sini kita bisa mengerjakan ketika kita benar ataupun salah dalam menjawab. Itu kita akan lanjut ya, akan lanjut karena kalau kita tunggu sampai mereka benar, nanti mereka asal pencet ketika jalan maka jadi itu benar. Nah, jadi kita gunakan untuk soal ini. Bagaimanapun jawabannya benar atau salah, mereka tetap lanjut ke soal berikutnya, karena dengan seperti itu peserta didik atau siswa dia akan mengulangi atau belajar lagi ketika memang hasil yang didapatkan belum sempurna. Jadi benar-benar mereka mendapatkan sempurna itu karena mereka tahu ya, mereka tahu atau paham, bukan karena asal pilih jawaban. Yang penting bisa jalan itu benar. Jadi misalkan saya asal jawabannya, ini akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya dan nah, sampai di sini ketika kita selesai mengerjakan soal, itu akan ada tampilan seperti reward ya. Jadi ada kembang api yang muncul untuk agar siswa merasa termotivasi karena telah selesai mengerjakan soal ya. Selanjutnya kita bisa tekan tombol lanjutkan untuk melihat atau mengecek hasil yang kita dapatkan. Kita tekan lanjutkan. Maaf, Anda belum berhasil. Silakan coba lagi. Ketika kita belum berhasil ya, kita akan diminta untuk mencoba lagi atau mengulangi. Tapi ketika kita sudah berhasil, ini nanti akan ada tampilan selamat, kita telah berhasil. Sekarang saya coba untuk misalkan jawaban benar ya, jawaban benar. Nah, selamat, Anda berhasil. Nah, ketika jawaban benar maka kita akan dapatkan ucapan selamat, Anda lulus atau Anda berhasil. Selanjutnya kita bisa tekan back untuk kembali. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana penggunaan metode atau media pembelajaran teorema Pythagoras berbasis Android yang kelompok kami buat. Nah, selanjutnya bisa kita tekan tombol close di ujung ya, di ujung. Jadi untuk mengakhiri dari media pembelajaran ini, kita bisa tekan tombol close ya. Nah, jika itu kita akan dibawa ke halaman selanjutnya, yaitu kita akan tanyai kita yakin ingin keluar dari media pembelajaran ini atau tidak. Ketika tidak, kita bisa tekan tidak untuk kembali ke menu home tadi ya. Kita bisa tekan tombol tidak. Nah, maka kita akan kembali ke menu home, menu yang sebelumnya. Tapi ketika kita ingin keluar, maka kita bisa tekan tombol ya. Nah, maka aplikasi media pembelajaran teorema Pythagoras ini akan berhenti. Nah, itu tadi penjelasan tentang
media pembelajaran teorema Pitagoras dari kelompok kami.